tapi adalah gimana caranya kita mengatur strategi. Oke, saya gagal, saya nangis, sudah cukup, sudah selesai. Tapi saya harus mengatur strategi, 6 bulan ke depan ada tes lagi, bagaimana saya mengaturnya. Saya belajar mati-matian, saya belajar full untuk mengejar apa yang menjadi impian saya. Kakak sekarang sudah menjadi dosen sudah berapa tahun ya? Kalau sama yang waktu di Jakarta berarti sudah sekitar 4 tahun. Cukup lama ya Kak ya. Kak, kalau ini kan menjadi dosen itu kan nggak gampang seperti yang tadi ya. Biasanya itu mahasiswa itu pasti kejar-kejar dosen. Nah, Ya. kadang itu ada dosen itu tidak mau kalau dia dikejar-kejar dengan dosen. Pernahkah Kakak merasakan bahwa menjadi dosen itu tidak boleh seperti yang lain? Kakak optimis dan sehingga mahasiswa itu tidak langsung, tidak menyerah dengan dosen, malahan dosen dengan mahasiswa itu saling akrab, saling bisa sharing satu sama lain. Oke. Untuk tipikal dosen itu kan beda-beda ya. Kalau saya prinsipnya saya kasih jadwal ke mahasiswa saya. Misalkan dia sudah mengumpulkan proposal atau naskah skripsinya. Saya kasih urutan. Oh, ini si A sudah mengumpulkan si B, si C. Berarti kamu urutan yang gede ya, kira-kira tanggal ini. Jadi kamu bisa mengontak saya di tanggal itu. Kalau misalkan kita nggak suka dikejar-kejar, diteror gitu ya. Kan ada juga kan mahasiswa kadang yang chatnya itu malam jam 9, jam setengah 10. Kalau saya sih nggak akan saya respon. Kenapa? Karena supaya mereka juga belajar menghargai waktu orang lain. Apalagi nanti kalau mereka berinteraksi dengan dosennya lebih senior atau orangnya lebih tua kan akan terganggu juga. Jadi saya juga belajar, oke, saya bisa aja jawab pertanyaan mahasiswa ini, tapi saya melihat bahwa pendidikan karakternya itu loh, nilai moralnya itu yang mau saya kasih juga ke mereka supaya mereka belajar menghargai waktu orang lain. Untuk dekat dengan mahasiswa, mungkin saya nggak bisa sampai dekat banget ya, karena saya ini kan sebenarnya sebelumnya dosen pendamping kemahasiswaan di Fakultas Farmasi. Dosen pendamping kemahasiswaan itu intinya itu semua masalah, semua kegiatan apapun yang ada di Fakultas Farmasi itu harus lewat izin dari saya. Jadi saya tuh nggak bisa dekat dengan si A, si B, nggak bisa. Karena apa? Nanti akan menimbulkan suatu, loh ternyata Bu Rena sukanya sama mahasiswa ini. Jadi saya nggak pernah membuat stereotip seperti itu. Jadi saya belajar netral ke semuanya, baik ke semuanya. Kalaupun saya dekat dengan si A dan si A salah, saya akan tegur dia juga. Jadi saya nggak sampai yang deket banget sama mahasiswa si A, B, C itu enggak. Tapi netral lah untuk semuanya, sikap saya sama. Kalau salah ya saya tegur, kalau dia bagus ya saya kasih pujian. Wah, sangat luar biasa. Di sini Karena mengatakan bahwa ketika dia menjadi dosen, dia itu Karena ini menjadi netral untuk semua mahasiswa agar tidak menimbulkan kayak kecemburuan sosial begitu. Nah, Ya. Karena kami juga mau bertanya nih Kak, mungkin selama Kakak menjadi dosen, pengalaman apa sih Kak yang sangat berkesan kepada Tuhan ketika Kakak menjadi dosen Kak? Oke, ketika menjadi dosen itu kan kita ada rasa puas ya kalau habis ngajar ya. Kadang ada rasa fail, aduh tadi kayaknya lupa deh, poin pentingnya ini lupa disampaikan. Tapi pengalaman yang paling berkesan itu adalah selama saya mengajar itu apa ya, kan kita juga pasti punya keluarga ya. Ada juga masalah dalam keluarga juga. Tapi saya menikmati bahwa meskipun saya sibuk di kampus, saya ada masalah juga di keluarga, misalkan orang tua sakit ya. Tapi saya menikmati bahwa Tuhan itu setia. Karena mau saya kerjakan apapun, banyak hal itu nggak akan bisa mengurangi kekhawatiran saya. Harus fokus di sini dan di sini. Tapi saya bisa berjalan baik dua-duanya ini ya karena saya ada satu komunitas di dalam gereja. Saya juga ada waktu pribadi dengan Tuhan. Karena kalau enggak, saya bisa kolaps. Kenapa? Di kampus itu kan kita nggak cuma ketemu satu dua orang ya, ratusan orang. Kadang ada yang mereka itu melakukan hal-hal yang ya menurut mereka biasa aja, tapi menurut kita kalau kita lagi sensi kan juga bisa meledak ya, namanya juga manusia. Jadi saya juga belajar dalam setiap kesibukan, saya di kampus, saya juga ada keluarga juga, saya tetap ada waktu di mana saya bisa menikmati Tuhan, saya juga bisa datang sama Tuhan, saya juga bisa punya pelayanan.
itu yang menjaga saya sih. Dari saya S1, S2 sampai hari ini saya punya pelayanan di gereja. Pelayanan ini yang secara tidak langsung ini menjaga saya. Kenapa? Karena mau nggak mau kita menikmati firman dulu kan sebelum kita melayani orang lain, terutama adik-adik. Kalau saya sih guru sekolah minggu ya. Kak, berarti kakak ini adalah tipe orang yang seimbang ya. Pendidikan dan juga terhadap perkara kerohanian. Seperti tadi Ya. pelayanan, terus datang kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kak, nah di sini nih dengan pencapaian sekarang, kakak telah melewati banyak proses sehingga sekarang menjadi dosen. Kakak pernah merasakan mau melanjut lagi, mau memperoleh pendidikan lagi, atau kakak sudah pas benar nggak mau lagi melanjut berhenti menjadi dosen saja, maunya mau melanjut sebagai dosen saja? Oh, oke. Saya bukan tipe orang yang biasa-biasa aja sih. Saya tuh selalu mencari kesibukan yang lain yang bisa saya kerjakan. Goal saya adalah kalau untuk lanjut S3 itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Karena kalau dosen itu memang harus S3. Ini sudah ditagih-tagih terus nih, kapan nih Bu Rena lanjut S3? Cuma saya bilang, sebentar ya Bu, saya bernafas dulu ya Bu ya. Iya, benar. Oke. Selain itu saya juga punya goal, saya juga lagi dalam satu proses sih, tapi belum tahu ini masih di awal. Membuat sebuah buku tentang bahan alam. Jadi buku ini khusus kita buat dengan dosen-dosen dari bahan alam yang ada di Fakultas Farmasi, bekerja sama dengan Universitas Ciputra. Kita mau buat sebuah buku ajar lah, itu goalnya. Saya pengen jadi seorang penulis. Selain buku tentang ilmu bahan alam, saya juga tertarik untuk menulis buku tentang anak-anak. Kenapa? Karena saya ini kan guru sekolah minggu, dan saya juga melihatlah karakter anak-anak mulai dari murid-murid saya di sekolah minggu sampai dengan mahasiswa. Karena saya merasa karakter itu merupakan fondasi yang penting. Kalau karakternya kurang, didikan karakternya kurang, itu akan ngefek banget lah ketika dia kuliah, ketika dia bersosialisasi. Jadi saya juga ingin menulis buku anak-anak. Padahal itu bukan major saya loh ya, tapi tetap hidup itu kita nggak bisa mengalir aja jalannya aja. Kita harus punya satu impian, target, apa yang mau diraih. Supaya apa? Ada semangat setiap hari kita bangun, apa yang mau dilakukan. Ini satu lagi yang masih kepending adalah saya mau buat aplikasi. Aplikasi baca Alkitab untuk anak-anak. Semua sudah ready, tapi masih ada satu bagian yang belum beres. Tapi ya, tetap aja kita konsisten, kita setia mengerjakan sedikit demi sedikit, lama-lama pasti akan selesai. Dan memang semua itu nggak instan, semua butuh proses. Apalagi kalau kita banyak hal yang dilakukan. Tapi yang penting kita tahu goal kita itu apa yang mau kita buat itu bukan cuma untuk kepentingan diri kita sendiri loh. Yang saya buat itu kalau bisa saya kasih free ke orang. Karena saya mau membagikan, men-sharingkan knowledge dan men-sharingkan apa yang saya tahu yang bisa membangun banyak orang, terutama generasi muda. Kak, ini kan dari berbagai pengalaman kakak ini orangnya ini ya, kreatif kalau dibilang ya, kreatif, banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan. Cara pembagian waktu kakak ini kalau saya rasa ya sangat sulit, menjadi dosen, melayani, dan juga membuat penelitian, menulis buku. Aku rasa kalau saya pribadi ya kak, itu sangat susah cara membagi waktunya. Bagaimana sih kakak memanajemen waktu kakak seperti yang sedemikian? Oke, ini saya lagi bawa nih ya jadwal saya. Jadi saya tuh selalu buat nih tiap bulan ya. Tiap bulan saya selalu buat dari tanggal 1 sampai tanggal berapa. Apa aja yang mau dilakukan setiap harinya. Ini banyak orang mungkin nggak buat seperti saya ya, tapi saya buat aja meskipun nggak dilakukan ya sudah, tinggal silang. Tapi kita punya goal, kita punya sasaran, kita punya tujuan. Hari ini mau ngapain aja, apa yang harus diselesaikan. Lalu saya list nih, oh ini si A sudah mengumpulkan skripsi tanggal ini, berarti saya harus kasih ke dia tanggal ini. Jadi setiap hari itu saya mengisi agenda saya, apa aja yang harus dikerjakan. Jadi saya tahu mana yang prioritas utama, mana yang masih bisa ditunda. Dan untuk weekend, saya itu selalu sebisa mungkin itu nggak melakukan aktivitas apapun di kampus, kecuali kayak misalkan harus keluar kota, menemani mahasiswa kegiatan outbound dan yang lainnya.
Itu saya gunakan untuk bersama dengan, karena saya belum punya anak ya, dengan suami saya dan juga anak-anak yang tinggal dengan saya. Karena saya tinggal di Brother House bersama dengan suami saya. Kita menggembalakan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah yang kuliah di kampus di sekitar Surabaya Timur. Jadi ya untuk dijalani aja sih, ya kayak misalkan masak bareng, terus kita belanja bareng, hal yang simple tapi kita punya quality time dengan keluarga meskipun kita sibuk. Gitu. Ya, bagus banget ya dikatakan bahwa kita harus mempunyai jadwal sendiri, karena kita mempunyai jadwal maka waktu kita itu akan tertata dengan rapi. Ya, betul. Benar sekali Kak. Ini dari jadwal yang Kakak buat ini loh, saya termotivasi karena saya terkadang kalau bikin jadwal itu sembarangan. Kadang sudah ada jadwal tapi tidak tertata rapi. Tapi dengan adanya Karena ini kembali memotivasi saya dan juga teman-teman yang akan menonton video ini. Nah, Kak, yang terakhir nih Kak, pertanyaan dari kami yang terakhir. Nah, kan kami sekarang masih menempuh pendidikan ya. Saya baru saya udah semester 7, semester tua. Nah, apa sih yang menjadi motivasi buat kami, buat teman-teman yang nonton video ini, bagaimana kami menjalani pendidikan dengan benar, supaya sekarang kami tidak sembarangan menempuh pendidikan hanya untuk memperoleh gelar saja, tapi kami perlu memiliki satu nilai yang baik terhadap pendidikan. Ya, pendidikan itu bukan cuma masalah transkrip nilai ya, hitam di atas putih, tapi pendidikan itu juga pendidikan hidup dan yang lainnya. Dan untuk Febri sudah semester 7 ya, ya kamu harus fokus, kamu harus menetapkan target, mau lulusnya kapan. Ketika ada kendala dengan dosen, ya sudah, maksudnya apa ya, kita harus belajar mengatasi masalah kita, jangan menghindar, jangan lari, jangan nanti nggak menghubungi dosennya berbulan-bulan, takut dan yang lainnya itu kan pikiran kita kan nggak semua itu sesuai dengan pikiran kita. Yang penting kita berani mencoba. Untuk ketemu dengan dosen ya, kalau di kampus saya ya, saya tuh bisa tunggu dari jam 8 sampai jam 4 loh. Itu hari pertama nggak diterima. Oke, saya orang yang tough, gak masalah. Saya siapa sih? Saya cuma debu. Ya ibunya itu kan seseorang yang penting banget kan, kita harus tahu posisi mereka lah. Jadi ditolak hari itu ya sudah, saya bisa datang lagi, saya bikin janji lagi, Bu, nggak dibaca, ya sudah, saya tetap tunggu di ruangannya, kalau dipersilakan baru saya masuk, sampai akhirnya saya ingat hari kedua atau hari ketiga saya baru dipanggil. Jadi dia jangan mudah menyerah. Kalau kamu gagal pun dalam namanya penelitian ya, kan banyak hal ya, kita sudah pakai metodenya sesuai dengan jurnal. Ternyata waktu dipakai di dalam penelitian kita kok nggak sama hasilnya, kok hasilnya aneh. Itu namanya aja penelitian. Kamu menemukan hal yang baru, bukan berarti hal harus bagus, bukan berarti harus benar-benar nilainya sesuai dengan yang kamu harapkan. Apapun hasilnya itu merupakan hasil dari penelitian. Kerjakan aja. Kamu buat jadwal, misalkan mau bab 1 berapa minggu, bab 2, bab 3, bab 4. Kalau ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya. Menggali informasi dari dosen, kakak kelas, teman. Seringkali kita ini minder, kita malu bertanya, kita gengsi. Nah itu, buanglah gengsi, sudah lupakan semua gengsi, minder, dan malu. Kita harus belajar membuka diri, menerima masukan, melihat banyak hal, supaya itu nggak sempit dalam kungkungan pikiran kita sendiri gitu loh, yang membuat kita negatif thinking. Jadi kita belajar keluar dari situasi kita. Ya, tapi biasanya Kak, kalau kami sebenarnya kalau berhadapan dengan dosen itu bukannya tidak mau bertanya sebenarnya, tapi kami takut, ragu, grogi, takut salah bertanya gitu Kak. Oke. Lah, kalau ini saya dari posisi dosen ya, saya tuh bingung dengan mahasiswa saya. Saya sudah ngasih tahu kalau kamu nggak ngerti silakan tanya. Dia sudah melakukan semua salah, berkali-kali kayak gitu. Saya bilang, kenapa sih kamu nggak mau tanya? Kadang itu kita merasa dosen ini, oh dia nggak tanya, berarti sudah mengerti. Nah, tapi pas sudah dikerjakan hasilnya salah, ya kita pasti akan bereaksi. Kenapa nggak berani tanya pas konsultasi? Jadi kan harus bisa belajar apa ya? Bu, maaf sebelumnya, saya sudah membaca dari jurnal sebelumnya atau dari penelitian kakak kelas seperti ini. Bagaimana ya, Bu, menurut Ibu jika saya melakukan hal ini? Gitu loh. Jadi kamu ketika berjumpa dengan dosen, jangan cuma
menyiapkan pertanyaan, tapi kamu juga harus membawa sumber-sumber yang sudah kamu baca sebelumnya. Karena dosen nggak akan terima kalau alasannya apa kamu seperti itu. Terus kamu jawabnya apa kalau nggak dari searching dulu dan yang lainnya. Harus ada bukti-buktinya gitu loh. Ya, seperti itu. Sungguh luar biasa ya Kak Febri. Kak Febri, dari pertemuan kita kali ini sama Kak Rena ini, poin penting yang saya dapatkan yaitu sebagai mahasiswa kita harus mempunyai strategi cara belajar yang tepat, bahkan kita harus manajemen waktu yang sangat bagus, karena ketika kita mempunyai strategi yang bagus, manajemen waktu yang bagus, maka kita bisa menyelesaikan perkuliahan kita dengan tepat waktu, Febri. Ya, benar sekali Kak Alfred. Benar ya Kak Rena, tadi juga saya mendapatkan satu poin bahwa terhadap pendidikan tidak hanya mengejar nilai saja, tapi harus memiliki satu motivasi untuk apa saya memiliki pendidikan yang tinggi. Tadi seperti yang Kak Rena bilang, bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi pendidikan itu harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul. Kak Rena, kalau mau ada yang disampaikan lagi, boleh kami persilakan buat Kak Rena. Kalau dalam hidup saya ini, ayat pegangan saya ini Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kalau saya mengejar banyak hal, tapi saya nggak mengutamakan Tuhan, semua akan sia-sia. Ya. Karena kita juga harus belajar memperhatikan perkara-perkara yang di atas, bukan cuma yang ada di bumi aja. Ya. Saya minta kepada generasi muda belajar fokus, belajar punya jadwal dengan baik, berani bermimpi, berani keluar dari zona nyaman, berani mencoba, dan lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kalian mempunyai prinsip seperti itu, ya kalian akan bisa mengerjakan perkara-perkara apapun, bahkan perkara kecil pun, kalian akan benar-benar serius, kalian akan benar-benar bertanggung jawab. Lalu, jika ada kesempatan, jangan menolak kesempatan. Ambil aja kesempatan itu, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Asal kalian bisa bertanggung jawab dan komitmen atas setiap hal yang kalian sudah putuskan. Ya, sangat luar biasa sekali Kak. Saya pribadi termotivasi kembali terhadap pendidikan saya. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatan yang telah yang kakak bisa bergabung dengan kami. Kakak sudah sharing banyak dengan kami bagaimana berpendidikan, apa yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa yang sekarang. Kami sangat berterima kasih buat kakak telah bergabung bersama kami di Halaman Akhir. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih juga Febri dan Alfred atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi ya Kak. Ini bukan hanya pertemuan pertama kali kita ya Kak. Mungkin nanti di episode-episode selanjutnya kita bisa undang kakak kembali di Halaman Akhir. Terima kasih banyak Kak. Ya, bye. Dadah Kak. Sekian untuk episode kali ini. Jangan bosan-bosan untuk tetap bersama kami di Halaman Akhir. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk nonton terus video kami, karena kami akan terus menghadirkan buat kamu semua yang pastinya dengan para narasumber-narasumber kita yang menginspirasi kita semua. Ingat juga teman-teman untuk tetap subscribe channel YouTube Trust Surabaya Selatan. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Salam dari kami, Halaman Akhir. Bye-bye.